tegas mengatakan, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, ketahuilah bahwasanya dia itu bukan keluargamu. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa membaca bahwa status anak itu walaupun secara biologis, secara sosiologis dia ada di dalam kelindungan keluarga, bahwa anak itu lahir di rahim istri kita. Anak itu datang dari sperma bapaknya, dari suaminya begitu, yang mengandung ibunya. Sel telur ibunya yang dibuahi. 9 bulan ya kehamilan, kemudian melahirkan, lalu kemudian diberikan radha'ah, penyusuan selama 2 tahun, diasuh dan dididik. Tapi ketika kemudian anak itu dia memilih satu jalan hidup yang tidak sesuai dengan tuntunan ilahi, Allah jawab, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia itu bukan bagian keluargamu. Masya Allah. Ini, sampai di sini kita bisa dengan jelas melihat bahwasanya anak itu dia bisa punya ikatan biologis, anak bisa punya juga ikatan sosiologis karena dia diasuh, dididik, dibimbing oleh orang tua. Tapi ketika pada saat anak sudah memilih jalan hidup yang tidak sesuai dengan dinu tauhid, agama tauhid, Allah menegaskan, itu bukan anakmu lagi itu. Artinya kau sudah harus berlepas tangan dari perbuatan anak yang seperti itu. Allah lanjutkan, ya, innahu amalun ghairu sholih, karena sesungguhnya dia mengerjakan perbuatan yang tidak salih, yang tidak patut, yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Nah, sahabat Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Nuh alaihissalam yang saya cuplik dalam buku DNA Generasi Pejuang ini semestinya bisa mengusik kita orang tua ya. Karena berapa banyak orang tua di zaman yang sudah sangat liberal ini itu yang kemudian masih mencurahkan kasih sayang pada anak ya, dan masih kemudian membela anak, padahal anak melakukan tindakan perbuatan yang itu sudah melanggar hukum syara, bahkan terkategori dosa besar begitu. Ya, misal ada saya cantumkan di buku ini ya, bagaimana seorang artis terkenal ya, laki-laki dia itu yang kemudian memilih hidup menjadi seorang gay ya, tapi bapaknya kemudian mendukungnya, mensupportnya begitu. Atau juga ada seorang perempuan yang memilih karir sebagai bintang film porno, itu bapaknya mendukungnya, mensupportnya begitu. Lalu dalam masyarakat liberal yang sudah sekuler, agama dipisahkan dari kehidupan, termasuk agama dipisahkan dari aturan-aturan dalam kehidupan keluarga begitu, maka hal seperti ini bisa muncul dan terjadi dalam kehidupan keluarga kaum muslimin. Dan ya, orang tua merasa tenang, merasa anak itu baik-baik saja, padahal anaknya melakukan perbuatan yang tidak patut, melakukan perbuatan yang merupakan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah contoh ya, kalau kisah Nabi Nuh dengan Kanan ini kan sangat ekstrim ya. Anaknya bukan cuma lagi murtad, tapi malah melawan dakwah bapaknya begitu. Kita ambil contoh yang simpel saja lah. Berapa banyak orang tua yang tidak merasa marah, tidak merasa masyghul, sedih, misalnya ketika anaknya itu sholatnya masih belang-belang ya. Anak itu sholatnya masih kemudian tidak baik ya, kadang sholat, kadang nggak sholat ya, karena anaknya mengamalkan sholat Daud misalkan begitu ya, hari ini sholat, besok nggak sholat begitu kan ya. Anaknya nggak sholat subuh, orang tua masih kemudian fine aja, merasa baik-baik saja. Atau anaknya misalkan yang perempuan nggak nutup aurat ketika keluar rumah, nggak berjilbab, nggak berkerudung, nah, orang tua juga banyak yang merasa baik-baik saja. Bahkan juga nggak sedikit orang tua yang mensupport hobi atau karir anaknya di jalan yang sebetulnya mungkar gitu. Misalnya orang tua kan bangga banget kalau anak perempuannya itu ikut kontes kecantikan ya, Miss Universe, Miss Indonesia, Miss World ya, Miss Komunikasi, Miss Leading begitu kan. Itu bangga betul gitu kan, disupport, wah itu anakku begitu. Pak, kalau kita perhatikan, ini anak ini berbuat kemungkaran, jangan disupport begitu. Malah kalau seandainya anak itu ngotot, orang tua sudah melarang anak itu tetap ngotot, maka berlepas tanganlah orang tua dari perbuatan anak seperti itu.
Yang tadi nauzubillah di masyarakat barat tidak sedikit orang tua itu yang menerima anaknya walaupun anaknya jadi gay, jadi lesbian, misalkan begitu. Atau anaknya jadi artis porno begitu ya. Segala macam. Di Indonesia pun juga sudah makin kelihatan di tanah air ya. Ketika bermunculan itu kan komunitas-komunitas LGBT. Orang tua mereka sebagian ada yang tahu. Ada yang tahu. Dan sebagian dari mereka menerima keberadaan anaknya sebagai seorang homo, sebagai seorang lesbian seperti itu. Entah dengan alasan apa gitu kan, mereka menerima. Karena kalau kita kembalikan kepada tuntunan Islam, apa yang terjadi itu merupakan musibah dan merupakan kemungkaran yang seharusnya orang tua mengingatkan, menegur anak-anak mereka.